Malam hari ini kita mau membahas tentang setahun atau 2 tahun terakhir nih penelitiannya. Jadi anak-anak kita ini keserang sama yang namanya brain rot. Ya, Ini agak menggelisahkan karena yang anak kirim ke IG antum, ya, kalau Jepang kayak begitu, Cina kayak ya. begitu, Indonesia halah-halah gitu. Jadi Argoy, aduh, argoy. iya, kok malah astagfirullahaladzim. Jadi eh, keresahan saya ini agak susah mau disampaikan, tapi jenengan Ya, pasti paham lah keresahan saya seperti ya, apa, karena jenengan langsung berhadapan sama anak-anak di ya, lapangan, di ya, sekolah antum di Kediri, ya. itu kena imbas juga, Zed, soalnya. Zed. Saya malah lagi ini, Sir. Jangan-jangan yang brain rot itu tidak terjadi hanya kepada anak-anak, tapi pada orang tua juga. Oh, oke. Wow. Jadi hari ini sebenarnya saya ini masih berbicara lepas ya, maksud saya Ya, begini. Hari ini kalau kita pada fokus pada anak-anak kalau ketika kena paparan gadget, sekarang kalau kita ini brain rot itu kan pembusukan otak yang karena banyaknya konten receh. ya, Banyaknya konten receh yang diakses terutama setelah pasca adanya COVID. TokTok ya, si TokTok gitu ya, si Oh, TokTok oke. Ya, ya, yang ya. memang sangat cepat ya. Jadi memang itu kan sangat cepat sekali, berbeda mungkin dengan yang lain yang tidak terlalu cepat ya. Yang lain itu kan masih ada 1 menit, 2 menit yang cukup cukup ini lama lah. Apalagi kalau kita ngomong Facebook ya, algoritmanya kan dia tidak secepat itu ya ininya. Ya, Jadi semakin cepat dia melakukan itu, jadi perubahan-perubahan itu membuat di sini pun enzim-enzimnya itu jadi kayak selalu pengen gitu. Nah, yang sudah diteliti itu memang di anak-anak, tapi saya menengarai ini bisa salah ya, saya bilang ini bisa ya. salah. Tapi ini juga terjadi di orang tua, karena hari ini ternyata salah satunya brain rot itu terjadi itu kalau dilihat itu salah satunya adalah penurunan fokus. Hmm, Dan itu tidak hanya di anak-anak itu dulu orang itu anak-anak di usia di rentang sekian tahun itu dia bisa 75 detik, hari ini cuma 40 detik kan gitu kan. Jadi turunnya sekitar hampir 50% turunnya ini. Nah, tetapi sebenarnya ini pun di kalangan orang tua terjadi. Di kalangan orang tua terjadi, buktinya apa? Hari ini banyak sekali pecandu ya, saya bilang yang ya, pecandu game, kemudian juga ibu-ibu juga sama, mereka mungkin lihat di TikTok atau di apapun, ya. akhirnya apa? Salah satunya adalah tingkat fokusnya sangat rendah. Ini kalau dibanding dengan fubbing, hampir sama atau dari efek fubbing justru jadi brain rot? Itu jadi efeknya, Sat. Jadi itu Hmm. jadi efeknya jadi brain rot. Itu yang benar ini. Oke, Baik. jadi itu efeknya jadi brain rot. Jadi itu yang jadi ini. Jadi ini terjadi dan apa namanya mengkhawatirkan dan itu akhirnya, lah ini kan gini, bicara ini itu kan nggak bicara sehari 2 hari ya. Ya, Ini bicara yang cukup panjang ya. Jadi ini ada paparan yang cukup panjang yang menyebabkan itu terjadi. Dan hari ini itu terjadi dengan kondisi yang sangat luar biasa. Saya bilang luar biasa kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap ini tuh sederhana gitu. Jadi masalahnya itu kita menganggap sederhana. Enggak kok, anak saya lihatnya YouTube kok gitu kan, anak saya lihatnya ini gitu. Padahal kita kan juga tadi kita tidak bisa mendampingi anak kita dengan waktu panjang. Nah, ini menjadi akhirnya, makanya di banyak negara, akhirnya sekarang di Swedia, misalkan di negara-negara di Eropa, di Jepang, dan juga beberapa juga sekarang mengembalikan semuanya kepada buku-buku teks. Jadi akhirnya paparan handphone itu dikurangi banget, paparan hmm, gadget hmm, dikurangi hmm. banget karena dia melihatnya dari sini. Gitu Ya, saja. Jadi dan tadi saya bilang tengarai ini terjadi, saya melihatnya di kalangan tidak hanya anak-anak kita, tapi di kalangan orang tua hari ini juga terjadi. Karena apa? Dopaminnya luar biasa besar gitu loh. oke, oke. Apalagi tadi kalau kita itu kan dipaksa ya. Ketika kita seneng A gitu ya, akhirnya semuanya itu terus. Jadi Ya, kan tertarik algoritmanya begitu di ya. algoritmanya gitu. Apalagi kalau saya sampai sekarang itu kemarin sempat live di TikTok ya, karena ada ngobrol di TikTok karena ada salah satu teman yang di Al-Azhar Bekasi. Kita coba deh warnai TikTok dengan pembicaraan yang lebih positif gitu. Saya bilang, wah ternyata ya memang tadi salah satunya kenapa orang di TikTok ya, ya
ini ya, karena ada iming-iming paus segala macam, jadinya orang kan Mm-mm. terenyuh banget gitu. Jadi ada reward-reward yang secara ini mereka kejar terus gitu loh. Nah, ini Oke. yang menjadi salah satunya anak-anak pun jadi ini. Dan kembali lagi, ketika dalam jangka panjang ini terjadi, yang jadi masalah adalah daya nalarnya berkurang. Kalau daya nalar berkurang, akhirnya apa yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa afala tatafakkarun, afala ta'qilun itu jadi bermasalah nanti akhirnya. Ya. Dan yang terjadi yang seperti panjenengan kirim di sini akhirnya yang dikejar hanya sekedar like, yang sekedar adalah paus, yang dikejar adalah sesuatu yang nggak substantif gitu. Ya. Begitu, Seth. Masya Allah. Saya juga sempat ada laporan dari guru eh, SMA kelas Ya, 12 itu kan, eh iya SMA ya, kelas 12 ya. ya yang 12 emang dia. Itu ditanya 10 bagi 5 nggak tahu Zat. 10 bagi 5 loh. Jadi kan Sesederhana itu kan, ya Allah sesederhana itu. sesederhana itu gitu. Ya Allah. Dan kalau memang saya pribadi memang penggiat sosmed, tapi ya apa istilahnya? Ya sesuai dengan kemampuan saya mau nyebar di TikTok, maka saya bikin live kajian, setelah itu Ya, udah diumbar ya, begitu aja. Paling edit sedikit kalau ada statement-statement yang kira-kira bisa jadi anchor, saya ya, kasih caption sedikit, habis itu lempar. ya, Eh, Memang views-nya cukup luar biasa Zat, kalau di TikTok ya, itu. ya, Saya sekali live itu bisa sampai 1.200, minimal ya, 800. Terakhir kemarin karena saya mungkin nggak ngikutin terlalu ini apa soal bed, soal ketentuan yang mereka bikin, aturan baru, ya. ininya apa segala macam, itu aja 400. Jadi Hmm, buat saya efek siarnya sih betul. dahsyat gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang ketika ikut kajian saya, itu terus kemudian mereka follow, mereka follow, mereka follow. Ya, Artinya niat saya untuk menyebarkan kebaikan meskipun nggak terlalu intens di TikTok, ya, nggak seperti awal-awal dulu bareng Mas ya, Selo kita bikin video khusus memang untuk saya dedikasikan ke situ gitu. Di samping realnya IG juga saya ya, bermain, nanti dia synchronize sama FB, dan secara sistem kan dia ada di Meta kan. Jadi ya, kalau betul. kalau sudah saya masuk ke satu sistem itu langsung di generate di beberapa Ya, platform yang lain. Tetapi yang jadi permasalahan adalah eh, kalau kita bisa kepaksa sama COVID ya, sehingga orang WFH, orang apa namanya tidak lagi ke kantor, dia harus berkutat dengan HP dan gadgetnya, apapun yang dia pegang ya, entah ya, itu tab, entah laptop, entah HP. Itu bagian tuntutan yang mau tidak mau zaman itu ya, memang kemudian menjadi terpaksa. Bahkan kita sekarang pakai Zoom yang sebetulnya ini produk yang jadi alternatif untuk apa ya, namanya, ketika COVID itu terjadi, maka ya, ini jadi solusi ya, gitu. Ini jawaban dan kita menggunakannya dengan sangat sangat bijak. Nah, ya, sementara tadi kalau dulu kita zaman-zaman kita itu Ustaz, ya, eh, kita mencari informasi, ya, tapi sekarang disuguhkan dengan informasi yang sebetulnya kita nggak terlalu butuh. Itu yang kemudian jadi apa? Memanjakan nafsu atau memanjakan ego menjadi lebih mudah sekarang ini ya, karena paparan yang begitu luar biasa, yang tadi antum bilang begitu orang demen scroll sama hal-hal yang receh, ya, begitu itu memenuhi dopaminnya, maka yang ya, dia cari ya itu aja udah. ya, betul. Maka terjadilah anak-anak kita sekarang ya pargoy-pargoy itu yang nggak jelas begitu dan seterusnya. Bahkan di kalangan para muslimah yang berhijab sekalipun, atau bahkan ibu-ibu yang apa namanya, lion dance lah, yang Ya, senam di depan supermarket lah, apa segala itu jadi bagian yang jadi seolah-olah kalau dapat dapat views yang banyak. Dan yang menggelikan adalah ketika banyak orang yang kemudian dia live show dengan pola yang nggak jelas mau ngapain. Kadang-kadang ada yang ngumbar kecantikan, ada yang ngumbar kelakuan aneh, ada yang mandi lumpur segala macam. Itu kan menjadi, aduh, ya, ada yang joget-joget nggak jelas gitu dan seterusnya. Jadi ya betul receh itu yang bikin kehancuran di kita. Kan
kalau diatasi dengan pengaturan waktu Ya, mereka, screen time ya, ya. itu saya lihat banyak yang gagal juga Ustaz, Jadi gini, ketika Sat, sudah Afwan. ditetapkan. Nggih, jadi gini, ini kan perlu kita ini kan secara holistik ya. Misalkan Mhm dalam konteks ibu-ibu yang misal mohon maaf sekali bukan isu gender bukan apa, tapi memang beliau-beliau itu kan kalau kita ngomong laki-laki butuh pengakuan, perempuan butuh perhatian. mhm, Nah, ini secara psikologis Sat, ya. ya, Kenapa dia akhirnya mengeluarkan itu di situ? Karena memang tidak ada perhatian, kurang mmm, perhatian di situ, di sisi orang dewasa, ya kan? Nah, kalau laki-laki beda karena dia butuhnya pengakuan ya. Memang dia lebih pada akhirnya ada sih yang main di TikTok tapi tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak yang cuma karena beda kebutuhannya. Nah, yang jadi ya, masalah di anak-anak. Anak-anak itu kan nggak dia sama ya hampir mirip dia butuhnya perhatian, tetapi di sisi lain dia belum punya filter gitu loh, filternya belum ya, jalan. Akhirnya kan ya, dia disuguhi dan dia akhirnya disuguhi dengan informasi segitu banyak, berganti-ganti terus dengan kecepatan yang sangat luar biasa, disitulah akhirnya perkembangan kognitifnya jadi hancur. Ini yang jadi masalah di sini sebenarnya nantinya. Nah, dan ini terjadi dengan tadi, apakah misalkan tadi, solusinya screen screen time, solusinya adalah pembatasan waktu. Pembatasan waktu itu hanya berfungsi ketika dari dalam dirinya kuat. disiplin dirinya jalan ya? Betul, dia punya konsep diri. Lah, pertanyaannya kalau misalkan anak-anak, anak-anak nggak punya konsep diri, belum punya ya, bukan tidak punya, belum punya konsep diri. Iya, Kapan dia tantrum sedikit, emaknya yang tantrum, gitu kan? Ini yang jadi masalah gitu kan, iya, apalagi iya, ini yang terjadi nanti akhirnya apa yang terjadi ketika tantrum-tantrumnya ini tidak di apa namanya atasi, tantrum-tantrumnya anak-anak tidak difasilitasi lah ini yang menjadikan akhirnya anak-anak ya tadi terus saja terus mengkonsumsi apalagi tadi dengan dasar bahwa udahlah daripada ramai misalkan seringkali misalkan gini mohon maaf nih mohon maaf kadang-kadang para umahat yang anaknya yang ibunya lagi taklim anaknya ngikut tuh anaknya disuguhin iya, itu. sungguh ini ya, Ini yang benar, saya bilang bahwa ya mungkin ini bagi para pembuat para panitia kajian saya juga ini bahwa para panitia kajian sebaiknya memang ada tempat untuk anak-anak nanti bereksplorasi ini jadi iya, PR ya saya bilang jadi iya, PR jangan sampai akhirnya tadi anak-anaknya jadi sama ibunya daripada ini udahlah dikasih aja biar HP betul di satu sisi tapi yang ngerusak di sisi lain gitu loh. iya, iya, Ini yang menurut saya jadi tidak tepat gitu. Ini jadi ini ya. Jadi, nah tadi kalau di anak-anak berarti ada hal-hal yang seperti itu dan bagaimana dengan orang tua? Di orang tua berarti tadi jangan sampai tangki kalau dokter Aisyah Dahlan kalau selalu ngomong kan tangki emosinya, tangki perhatiannya itu kosong. Nah, kalau tangki perhatiannya terpenuhi, insya Allah tadi kebutuhan mereka live itu, kebutuhan mereka scrolling itu tidak akan terlalu besar. Jadi jangan sampai akhirnya ini kan hanya sebagai sebagai ini saat ini. Ini hanya sebagai apa namanya? Ini sebagai pelampiasan. Tapi ketika nyaman, lah kok enak mhm, terus. mhm, Nah, ini kan itu lah kok enak. Ini kata enak ini jadi membuat mereka terus menerus dan itu akhirnya seringkali menjadikan em, daya daya tadi daya kritisnya juga hilang karena tadi di sisi lain mereka menganggap bahwa apa namanya dia diperhatikan kemudian setelah dia perhatikan oh ternyata banyak juga yang seperti ini lah ini kan gini kan sindrom merasa diri banyak kayak di dalam echo chamber jadi echo chamber jadi iya, waduh ini banyak 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 akhirnya merasa ini tuh dinormalisasi nah iya. ini menjadi masalah seperti itu Terlepas dari bahwa, dia butuh perhatian, kemudian aktualisasinya persis seperti apa yang dia inginkan dan dia bisa ngontrol penuh. Karena kalau dia berhadapan sama banyak orang, mungkin jadi nggak enak, nggak nyambung ngobrolnya, ya nggak seru karena dia harus menyesuaikan diri. Tapi kalau di, gadget yang dia tangani tinggal scroll 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 scroll, ya skip betul skip skip betul skip, betul dia betul cari apa yang dia mau, itu kasih hashtag apa, udah keluar semua ya seperti yang betul yang betul dia inginkan. Belum lagi, pembuat TikTok ini memang tidak punya, moral dalam pengertian, ada keinginan untuk mendidik dan seterusnya. Ya ya pendidikannya memang pendidikan bagaimana live yang bagus, bagaimana ya membuat konten yang bagus dan seterusnya, tapi efek dari itu adalah
membuat, fasilitas-fasilitas yang muncul itu jadi bagian yang, buat saya jadi, "Waduh kok ini ya, Ya, makin makin ke sini makin ngeri." Tapi yang saya agak kaget memang tadi penelitian yang mungkin belum dibuat, ya, itu efek, brain rot pada orang tua. Karena ya, biasanya alasan, eee, ngajinya di HP, ya, Zoom-nya di HP, ya, WA grupnya pengajian di HP, ya, baca Qur'annya di HP, sehingga ya, mau tidak mau kemudian fubbing itu menjadi kayak dijahit gitu HP itu ya, di ya, tangan, ya, sehingga nggak bisa lepas dari betul. pengaruh itu. Ada power bank, ada, macam-macam itu, nggak bisa jauh dari colokan lah istilahnya. Ya. Nah, ini yang jadi akhirnya menjadi sesuatu ya di hari ini ketika kita menganggap bahwa ketika otak membusuk, nah ini Allah memang memberikan piranti ya yang namanya neuroplasticity bahwa kita tetap bisa berubah. Tetapi ingat Iya. neuroplasticity ini banyak faktornya. Jangan sampai akhirnya udah nanti kalau udah rusak kan bisa diperbaiki. Nggak sesederhana itu gitu loh. Nggak sesederhana itu. Jangan Iya, berpikir bahwa ketika memperbaiki itu mudah karena ini proses panjang. Sama dengan ketika anak misalkan tadi brain rot itu terjadi ketika anak mendapatkan paparan sekian panjang dan untuk mengembalikannya perlu waktu sekian iya, panjang. iya, Jadi akan ada waktu yang dalam tanda kutip ada kalau dalam dalam bahasa lain mungkin ada stupid cost gitu saat ini. iya. Ada ongkos kebodohan yang harus kita hitung, yaitu apa waktu dan waktu itu akhirnya tidak bisa kembali dan ini menjadi salah satu saya bilang betapa hari ini akhirnya kita kayak apa namanya kayak ngulang-ngulang saja gitu loh, Mmm, ngulang saja. Apalagi nanti ketika brain rot dihubungkan dengan emosi. Belum nanti ada beberapa tadi, ada terkait dengan emosi, ada terkait dengan kognitif. iya. Dua-duanya itu masya Allah itu ya bukan masya Allah, dua-duanya innalillah kalau saya bilang. Kalau masya Allah kan manusia. Iya, Dua-duanya innalillah saya bilang. Itu memperbaiki emosinya juga sangat luar biasa. Di satu sisi memperbaiki kognitifnya juga perlu waktu luar biasa. Dan ini nggak bisa sesederhana itu gitu. iya. Jadi Dan sangat boleh jadi lebih lebih panjang masa sangat penyembuhan mungkin atau recovery-nya. karena gini Sat, di sisi lain tadi anak-anak itu kan masih zero ya kondisinya saya bilang Mhm, nol ya. mhm, Kalau memang dia itu kayak spons, ya kan? Dia kayak spons semua iya, nyerap. Nah, sedangkan ketika itu kan udah tersimpan dalam memorinya kan? iya, iya, Sedangkan ketika orang dewasa itu kan nggak sesederhana itu. Orang dewasa itu sudah punya filter, persepsi, sudah iya, punya ini, sudah punya filter, sudah punya banyak macam. Ketika proses perbaikan ini itu kayak jadi kadang-kadang itu kayak mendal gitu loh. Mendal apa mmm, nih Mas? mental, Mental. Kenapa? Karena dia terlempar, sudah punya tertolak, punya ini, punya apa mindset, namanya? Betul, punya concern dan punya ini apa self belief. oke, Ini yang jadi sesuatu makanya kembali hari ini bukan kita menolak teknologi tidak. Saya bilang ini bukan pada konteks menolak teknologi tapi bagaimana akhirnya teknologi digunakan dengan benar. Paparan tadi kalau misalkan kita bicara misalkan oh ngajinya di YouTube lah misalkan ngajinya YouTube nggak ada isu sebenarnya di situ karena iya, memang eh, dia tidak maksud saya gini pada bab-bab seperti itu nggak ada masalah. Tetapi ketika ini kan ngomongnya ada konten ada konteks ya. iya, Dan kalau konteksnya adalah belajar, it's okay. Tapi ketika tadi nanti konteksnya adalah anak-anak menikmati dengan konten yang luar, dengan konten, mungkin kontennya cuma mainan gitu loh. Tapi mmm, ketika dipaparkan dengan waktu panjang, ingat lagi anak-anak tidak tepat. Apakah orang tua tepat? Enggak juga gitu. Orang tua juga perlu tetap ada waktu khusus gitu. Gitu. Itu gitu. eee, kalau lihat, mmm, beberapa data yang ada Ya, gitu ya, para pembuat teknologi gadget ini, ya, sebutlah Apple begitu ya. ya. Dulu itu beberapa petinggi-petingginya Apple itu termasuk, eee, Steve Jobs. Steve Jobs itu melarang anak-anaknya untuk main main, gadget gitu. Itu kan Ya, jadi, loh, dia bikin gadget, oh ini apa maksud tujuannya buat merusak orang apa gimana? Gitu. Nah, buat kita para penikmat, ini ya, menjadi, saya ingat betul kalau kita dulu cari sesuatu itu susah Zat, nyari hiburan itu seminggu sekali. ya, Zaman saya tahun berapa ya, 80-an something lah ya. ya, Ini orang dulu soalnya saya.
Iya, Jadi kalau kepengen nonton sesuatu yang menggembirakan itu ya mesti harus sepekan sekali. iya. Kan dulu tuh yang jadi andalan tuh dulu waktu zaman Aneka Ria Safari tuh, Edisud. Nah, Nah, itu kalau udah itu SAFARI Sanusi gitu kan ya. Jadi banyak yang apa kemudian wah nonton anteng itu jalanan sepi semua. Lah kalau sekarang hampir setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya, punya andalan waktu yang kemudian TV bertebaran begitu banyak. Belum lagi channel di, YouTuber itu juga banyak sekali tergantung minat dia mau ya, apa, yang seneng komik-komik, yang seneng, macam-macam gitu. ya, Sehingga, kesempatan untuk kemudian kalau saya bilang, konservatifnya saya gitu, ya, balik lagi ke akidah yang mesti dikuatkan sehingga ada pekerjaan yang kita harus ikhtiarkan dengan sempurna ya. agar Allah betul-betul bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang Hmm, ada orang yang kemudian terlalu mengandalkan logika sehingga habis gimana? Habis gimana itu ya, seolah-olah dia kayak ya, nggak punya Allah gitu. ya. Jadi Terlalu gini, kaku nggak Ustaz gitu tuh? oke, jadi gini kan, para inovator itu membuat ini kan lebih pada fokusnya pada bagaimana orang mempermudah pekerjaannya. Nah, penikmat berbeda lagi cara pandangnya. Iya iya, Ini yang jadi sebenarnya menjadi akhirnya betul Ustaz yang menjadi antum katakan ini back to basic, back to basic. Kita menggunakan ini barang-barang seperti ini itu sebagai apa sih pertanyaannya? Ini sebagai alat mempermudah atau alat apa gitu loh. mhm mhm. Nah, ini juga akhirnya kan tadi kembali lagi misalkan tadi dalam hadis dikatakan orang itu selama dia masih punya kegiatan saya tidak ini dengan apa namanya matanya juga ini ya. Tapi bahwa orang itu akan aman kalau dia masih punya kegiatan positif, ya kan? Ada Maksudnya hadisnya. kegiatan yang sifatnya bukan digital? Apapun itu, Oke, apapun itu. Kita kan harus memaknai positif itu berarti bisa saja manfaat. digital. Bisa jadi digital. Jadi Islam itu kan tidak sangat kaku ngomong digital non digital ya, Ya, tetapi betul ada betul. positifnya. Kalau memang dia babnya kajian, oke. Orang saya itu kadang-kadang Ya sambil nyetir sambil dengerin YouTube kan, sambil ya dengerin YouTube. ya Kenapa? ya Daripada dengerin yang lain, saya dengerin kajian gitu kan. ya Itu kan ya why not gitu kan? ya, Nggak ada seperti yang kita masalah. lakukan sekarang. Betul, yang kita lakukan sekarang hari ini pun sambil yang ada tengkurap, ada sambil sambil makan, sambil Mhm ini monggo aja itu nggak ada masalah gitu loh. Itu biasa saja. mhm Tetapi ada akhirnya adalah kegiatan pertanyaannya tadi, apakah ketika scroll itu ya dalam tadi nge-scroll itu tuh positif apa enggak sih? Nah, ini kan kembali mhm, akhirnya kita harus punya standar nih, ya kan? Kita punya standar nih. Nah, standar itu pasti adalah Tuhan dari akidah kita. ya, Nah kan, ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti kita ikut apa yang menjadi perintahnya Allah. Perintah Allah adalah memanfaatkan waktu, karena nanti kita akan ditanya waktumu akan dihabisin untuk apa. ya. Nah ini Saya kan jadi berarti ingat ya, saya jadi ingat menurut saya ya, Ustaz, ya, Al-Azhar itu pernah punya, sarjana S2 non-muslim, ya, namanya Klenius. hmm, Dalam disertasinya dia menulis bahwa manusia itu karakternya terbentuk dari 3. ya, Yang pertama nafsu, yang kedua akal, yang ketiga iman. ya, Ketika nafsunya mendominasi, akalnya terkalahkan, imannya terkalahkan, maka dia adalah karakter manusia yang paling buruk. ya, Tetapi ketika dia berhasil menekan nafsunya dengan akal dan akalnya ya, dikuasai oleh imannya, maka dia adalah karakter manusia yang terbaik. ya, Contoh sederhana aja, Zat. Kalau ingat tahun 90 itu RCTI baru pindah decoder. ya. Itu kan jam 9 malam kan, wah itu waktunya orang nonton, film apa, eee, Penjaga Pantai itu, Zat. Oh, Yang Baywatch. kan jenengan Ya. aja hafal. Eee, yang cowok-cowoknya seneng nungguin Pamela Anderson, Oh iya 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 iya. Ingat ingat. kemudian para ibu-ibunya nungguin Cody sama David Hasselhoff. Hmm, hmm. Hanya sekedar memanjakan mata untuk Ya, ngelihat karena juga nggak ngerti apa yang diomongin, ya, terus ada subtitle-nya yang bisa dikejar dengan itu, ya. sehingga tadi posisi nafsu, akal dengan iman itu kalau kemudian jeblok imannya yang paling bawah nggak diurusin, terus kemudian tiba-tiba akalnya, "Punya TV buat apa? Hmm, Mau ditonton kan?" iya.
Acara TV bagus-bagus buat apa? Kan sayang kalau nggak ditonton. Ya, Buat apa? Buang aja TV-nya. Nah, sehingga menjadi, "Oh, make sense nih. Oh iya bener juga ya. Ya udah yuk nonton." Tetapi ketika dia berusaha untuk meletakkan nafsu itu, "Nonton yuk." Tunggu dulu. Iya nonton memang, tapi tunggu dulu. Ini TV memang acaranya cuma itu doang. Ya yang paling seru itu, oke. Tapi ketika naik ke level iman, kira-kira Allah ridho nggak kita nonton begitu iya, tuh? Sampai di situ selesai sudah. Sehingga betul. ketika seseorang menghadirkan itu, ya saya bukan orang baik-baik yang versi, zaman dulunya baik-baik saja. Ini Mas Agus Purwanto tahu betul nih saya suka penean pager untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak baik gitu. Dia teman kos saya dari zaman saya masih single gitu, dan itu menjadi Ya, bagian yang, ya oke lah itu bagian dari masa lalu yang harus saya simpan baik-baik, dan kami ndak akan mau, buka aib lah di situ ya. ya, Tapi kemudian itu menjadi bagian yang setiap orang kan tidak punya kemampuan yang sama untuk ya, kembali menyadarkan dirinya sendiri, dan betul. kemudian bisa kembali ke titik balik di mana dia harus hijrah itu kan. Ya, Kalau sudah masuk ke wilayah itu kan kadang-kadang kita harus harus memahami bahwa kira-kira takdirnya Allah yang mana yang harus kita kejar ini ketika kita ya, bicara tentang 3 karakter tadi itu, Zat. ya, ya, oke. Kembali akhirnya gini, Sat, bahwa iman itu kan bukan hanya tentang how, Ya, bagaimana, tetapi bagaimana kita harus menyadari kembali kenapa kita beriman ya. Ini mhm, kenapa kita beriman. Kenapa kita hari ini memilih agama kita Islam sebagai kita dan kita menganut itu billahi robba wa islami dina. ya, Nah, ini kan menjadi sesuatu bahwa iman itu bukan hanya tentang lisan, ya, tapi tentang keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah eh, sebenarnya kita tadi ini menjadi PR bagi kita. Sebenarnya kenapa sih kita beriman? Nah, ini kan menjadi ya, sesuatu nih. Menjadi kenapa sih kita beriman? Kenapa sih hari ini kita berislam? Kenapa sih kita memilih Islam sebagai agama kita? Kemudian akhirnya ketika setelah seperti itu, kita siap tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. ya, Karena ini konsekuensi, gitu. Ini konsekuensi. Ini yang terjadi hari ini adalah, mohon maaf, kita terlalu lama diajarkan tentang how. ya, Kita itu terlalu lama diajarkan, dan ini jangan sampai terjadi di anak-anak kita. mhm, Tidak salah mengajarkan how, tidak salah. Tetapi akhirnya kenapa? Mengajarkan how itu akan membuat orang itu terjebak dengan rutinitas, tapi minim dengan makna. Dan inilah yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman di Eropa ya, di Eropa, di beberapa banyak negara, terutama di daerah-daerah minoritas. Yang dibuat itu adalah bukan tentang ini tentang bagaimana sholat, bukan bagaimana itu itu nanti akan ikut sendiri. Tapi mhm, bagaimana hari ini memberikan penyadaran ya, tentang keimanan, tentang dia sebagai manusia, tentang bagaimana dia akhirnya memilih jalan ini. Dan tadi kata raditu billahi robba itu bukan hanya ucapan yang karena kita ya, dengar gitu loh. ya, Bahwa kata kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Rasulullah Muhammad SAW sebagai sebagai nabi kita, itu benar-benar memang akhirnya mancep gitu. Dan ini memang menjadi PR banget. Dan ini hal yang mendasar, saya bilang hal ya, mendasar ya, ketika kita membahas semuanya. Majelis Keluarga Indonesia ini kita akan ingin mengembalikan, saya bilang bahwa brain root itu ada, tapi nggak usah takut gitu, nggak usah takut ketika kita tadi yang dikuatkan adalah imunitasnya. Karena hari ini juga nggak mungkin juga kita saya aja pegang 2 gadget gitu kan, ya, dengan segala macam ininya saya pegang 2 gadget ya, ya tetap pegang ini, tapi ya tadi ya waktunya selesai gitu ya, waktunya ini ya ini selesai gitu, tidak akhirnya dikempiti terus ya, juga ya, nggak benar ya, juga gitu lah. Ini yang menurut saya teman-teman rahmati Allah, bagaimana hari ini kembali bahwa ngomong brand root ini, ayo kita kembali ke akarnya apa, akar keimanan kita. Kita kembalikan lagi kenapa sih hari ini kita beriman, kenapa sih kita ini, dan akhirnya kita tahu, oke, bab nanti bagaimana brain root itu nanti setelah, kalau udah brain root gimana? Ya sudah, ini nanti bab kuratif ya, bab kuratif itu sederhana, perbanyak kegiatan, aktivitas-aktivitas bersama. Tapi kembali lagi, jangan hanya tentang itu, tapi apa kembali ke akarnya kita, yaitu adalah tentang keimanan, gitu. Masya Allah. Jadi, saya jadi agak sedikit khawatir, Ya, karena bicara tentang disiplin tuh, aduh, kok ya
kalau ngelihat umat muslim itu disiplinnya kok buat saya agak mencemaskan dan mengkhawatirkan Ya, gitu ya. Kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh deh waktu kita sholat ke masjid, ya, yang mau naruh sandalnya ke rak itu berapa persen? ya, Yang mau parkir motor untuk berpikir tentang orang lain supaya jalannya nggak ketutup itu berapa orang? ya, Yang punya kemampuan altruis terhadap eh, bagaimana nanti orang lain gitu ya. Itu kan ya, jadi kalau kembali ke psikologi kan nanti jadi ada yang egosentris, ada yang egois ya, gitu ya. Tapi altruis ini memang kalau saya lihat Rasulullah SAW itu selalu berusaha untuk mengajarkan kepada kita meskipun tidak sifatnya tidak doktrin, ya, bukan dogma, bukan satu eh, ketepatan yang ya, ini gini loh, ini gini loh, ini gini itu enggak. Bahkan dalam beberapa ayat dan hadis pun masih masih butuh kepada interpretasi-interpretasi, apalagi ya, kalau kita bicara tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang jami'ul kalim itu sifatnya. ya, Dan itu di pemahaman beberapa orang tergantung perspektifnya tentang keilmuan yang dia disiplini sendiri gitu kan. Dia ya, dia melihat bagaimana dia mampu pick and apply, ya, mengambil dan menerapkan di dalam kehidupan keseharian itu jadi PR. Kalau buat saya agak mengkhawatirkan karena kalau mau disiplin gitu kan nggak semua orang mampu membalikkan telapak tangan gitu ya, tapi ya, menyadari bahwa dia butuh perbaikan di dalam keluarga itu pun merasa bahwa sering terpatahkan dengan, "Ah, anakku udah gede-gede, ah, udah kepalang tanggung, ah, ini." Jadi itu banyak banyak apa, obstacle yang harus dihadapi itu sehingga mematahkan mematahkan semangat untuk ini kayaknya harus harus resetting ini, harus diperbaiki semuanya nih supaya nggak tambah tambah apa, salah kaprah dan membuat semuanya jadi bubrah gitu. ya. Nah, ini akhirnya Terlalu jadi ini nggak, terlalu, pesimis nggak saya kalau ngeliat gitu, Zat? eh kalau dari sisi situ memang akhirnya kita menjadi perlu pesimis kalau dari sisi situ ya. Tapi bahwa akhirnya hari ini visi saya bilang visi Majelis Keluarga Indonesia adalah kita punya visi untuk bagaimana kita mengembalikan kejayaan. Dari Baik mana dimulainya dari keluarga. baik. Dari mana kita ngomongnya dari keluarga. Kita mengembalikan kejayaan itu nggak bisa dari ngomong langsung ngomong bangsa segede gini itu nggak bisa ngomong Ya Indonesia itu gede ya banget. Tapi ya bagaimana akhirnya dari keluarga-keluarga kita. Kenapa hari ini yang di sini hadir itu rata-rata sudah berkeluarga ya, hampir ya tidak semua sih memang Mas, tapi hampir semua sudah berkeluarga. Otomatis yang hari ini yang kita ini kan dari sini. Dan ya. unsur keluarga yang terpenting itu sebetulnya kalau kita ngomong di bagaimana membentukkan sahsiah Islamiyah kita. Sahsiah kita selesai atau belum gitu kan. Ini menjadi sesuatu. Nah, eh, kalau Ustadz sampaikan tadi, mungkin ada yang ke saya. Kalau Ustadz kok nggak ada bagaimana mengatasi brain rot, saya bilang mengatasinya harus bab fundamental gitu. Ada yang japri gitu. Iya iya. Saya bilang, Balik balik dari tadi, iya, akidah lagi berarti ya. betul. Ini Ini kita harus kepelajaran yang paling awal tadi, jadi orang betul. tua yang tegaan gitu ya. Betul, ya. Itu menjadi orang tua tegaan itu berarti kan ngerti konsep. Ya. Tega itu bukan berarti ngawur ya. Ini kan jangan dipikirkan Mhm. ngawur, bukan. Tega itu ngerti konsep. Kita Ya tahu konsepnya. Kita ini Islam itu tidak tidak kaku tapi agile. Tapi ya punya aturan yang punya akar yang kuat. Bahwa nanti kita harus menyesuaikan ya kayak ini, kayak ada ternyata ini ada tanaman ya, ini ada tembok ini tanaman. ya Tanamannya otomatis harus, tapi dia tetap tumbuh. Gitu. ya. Kalaupun ada ini dia akhirnya bisa mengikuti perkembangan kondisi tidak ada masalah. Jika Dan perlu trimming, trimming. Jika perlu yes, dibelokin, dibelokin. yes. Jadi jangan akhirnya karena tadi saya ingat banget salah satu guru besar psikologi mengatakan orang yang kaku itu ada masalah dengan mentalnya. Karena orang Islam itu tidak kaku tapi agile. Kenapa? Karena dia harus menghadapi banyak hal. Dan itu sudah dibuktikan oleh para 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 ulama-ulama kita. Ulama-ulama itu sudah mikirin tuh banyak hal. Bahkan dari zamannya para imam mazhab pun sudah ditanyakan gimana sholat di bulan. Itu kan udah sangat mikir Mhm. itu Iya. sudah sangat apa namanya beyond gitu loh, sudah sangat luar biasa di Mhm. depan gitu loh. Ini terjadi di kita hari ini. Makanya kalau saya
menyampaikan adalah, oke, sekarang fokus yang tadi pertama adalah, yuk dimulai dari keluarga kita. Di keluarga kita berarti apa? Karena kita punya fungsi. Ayah adalah kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Nah, berarti apa? Dua-duanya pegang kunci untuk bagaimana keluarga ini ke depan seperti apa. Apa yang menjadi tujuan, kemudian aktivitinya seperti apa. Oh, Ustaz, kita nggak bisa nggak hidup tanpa gadget. Saya tidak menganjurkan juga tidak hidup tanpa gadget. Karena Hmm. juga di kami pun juga hidup dengan gadget. Bahkan anak-anak pun kenapa akhirnya tadi, oke, gadget itu bisa buat TikTok, tapi juga bisa buat murojaah loh. Ya. Nah, kembali akhirnya adalah gadget itu hanya alat. Laptop, handphone, apapun, TV itu hanya alat semuanya. Hmm. Hmm. Mereka itu benda mati yang kalau kita tidak gunakan juga tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kuncinya adalah di tangan kita, tapi tangan kita itu disuruh sama otak kita. Ingat, otak kita juga tersambung dengan hati kita. Hmm. Nah, ini menjadi akhirnya beresin dasarnya, insya Allah tuh. Kemudian dibuatlah tata kelola. Nah, tata kelola siapa? Yang menata kelola itu ibu-ibu, karena dia ibu kepala rumah tangga. Visi besarnya kemudian disusun bersama, ayah sudah menentukan arah, ayo ayah yang nyetir, yang kan nyamannya nyetir itu bagaimana dia ke depan. Tapi yang Ya. nata penumpang biar penumpangnya nggak gaduh itu adalah kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga menurunkan menjadi sebuah bersama ya menjadi sebuah tata kelola. Nah, ini akhirnya terjadi. Kalau akhirnya wah oke, ada misalkan aturannya adalah oke, boleh menggunakan ini bla 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 bla. Oke, aktivitas pagi adalah seperti ini. Bangun subuh, setelah bangun subuh seperti ini bla 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 bla. Ketika itu dilakukan, ya tadi Ustadz sampaikan, bagaimana dengan kedisiplinan? Disiplin itu hanya bab kebiasaan kalau saya bilang. Di satu sisi, dan kedua adalah tentang apa yang ingin kita raih. Orang ketika ingat bahwa besok pagi mau pergi rihlah, mau pergi liburan, itu bisa kok bangun pagi. Berarti kan gimana? Bahkan gini, kita tuh udah mikir ya Allah, semoga besok bangun subuh. Subuh bangun gitu. Ya. Karena ternyata tubuh kita punya alarm dan alarm itu adalah bagaimana keyakinan kita kan gitu. Ya. Jadi kembali pada akhirnya, jangan berpikir um, di kondisi di sana di luar memang kayak gitu, tapi bisa nggak? Ya bisa. Nah, bisa kita buat. Kemudian bagaimana kita hari ini berkelompok dalam artian kita berkomunitas di komunitas kebaikan seperti inilah. Ayo kita saling membantu, saling menjaga agar tadi istiqomah. Karena namanya orang-orang orang hijrah, orang orang berbuat baik itu perlu ditemenin. Kalau nggak ditemenin belok di tengah jalan. Ya. Gitu, gitu. Jadi ini kebayang kita bikin satu apa istilahnya, bukan seperti mutabaah sih, Ya, lebih kepada memberikan satu apa istilahnya, pengingat atau ya, reminder card gitu ya, yang setiap ya, hari kita bisa lakukan centang-centang gitu. Sederhana seperti misalnya tadi sholat subuh, apakah anak-anak laki-laki ke masjid, ya, apakah para wanita sudah menutup auratnya dengan baik ketika keluar rumah, apakah yang sederhana-sederhana seperti itu saja yang kemudian membuat lebih begini kalau ada ketika kita menyempurnakan ikhtiar kita di jalan Allah dan berusaha untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah ya, SAW itu, Allah yang akan bekerja memperbaiki apa yang ada pada kita. Itu yang jadi satu keyakinan di saya. Jadi kalau kita sendiri tidak mengupayakan rahmat Allah itu hadir, ya ya gimana gitu. Eh, Seseorang yang memegang tulang tulang apa namanya di tangan kirinya, dia tidak akan pernah bisa mengusir anjing untuk jauh dari dia karena tulangnya ada di dia. ya, ya, Jadi kalau mau ya buang tulangnya biar anjing itu jauh dari kita. Istilahnya ya, setan itu kalau kemudian masih dekat sama kita karena kita punya sesuatu yang setan demenin. ya, Nah itu sehingga silahkan diturunkan seperti apa gitu. Kalau misalnya anak-anak kita yang sudah balik gitu, apakah auratnya jadi perhatian bapaknya atau tidak? Ibunya mengajarkannya telat atau punya konsep mendasar, oke, kita sudah terlalu jauh melangkah dan kita salah. Let's start from the very beginning. ya, Gitu. Itu menjadi bagian yang oke.
ingetin Bapak kalau Bapak salah, saya akan ingetin kalian kalau kalian salah, sehingga semua saling saling menjaga. Tapi persoalan itu yang balik lagi ke saya bilang, banyak orang yang tidak mau melakukan perubahan terhadap keluarganya karena merasa, "Ah, udahlah gini aja kenapa sih mesti effort banget?" Gitu. Itu yang kadang-kadang jadi, ya saya sebagai, seorang yang sering dijuluki sebagai SPD, Ya. spesialis pembaca doa. Ustadz ada masalah tolong doain. Jadi kadang-kadang ya Allah ya sudahlah mudah-mudahan Allah kasih hidayah ke kita semua nih. Kadang-kadang mendoakan orang yang kita sayangi atas kesalahan-kesalahan itu rasanya saya kok lebih khusyuk, lebih lebih khidmat ketimbang ngedoain saya sendiri. Itu kadang-kadang juga suka gitu Ustaz, ya Allah berkahi kehidupan si ini, si fulan, si fulan, si fulan. Itu kadang-kadang jadi semacam satu rutinitas yang bukan karena kalau saya mendoakan mereka malaikat di atas saya itu, eee apa, amin walaka bimislihi gitu ya. Ya. Bukan cuman dari hadis itu saja, tetapi saya kepengen saya dari dulu gini, sharing sampai sekarang diperustadkan itu saya masih belum ngerasa dia ustad. Jadi buat diri pribadi saya, kapasitas saya masih belum jadi ustad, tapi karena udah banyak yang memperustadkan, ya sudahlah. Kalau ustad itu kategorinya ngimamin pakai surat-surat pendek di, juz amma gitu, ya Ya, insyaallah saya ustad lah gitu ya. ya, ya, ya. Jadi bagian yang kemudian membuat saya kadang-kadang kok susah ya saya berusaha untuk sharing tentang kelezatan iman, kenikmatan ibadah yang selama ini saya rasakan itu kok kenapa mental, kenapa itu kan kadang-kadang ada orang yang ya saya balik lagi, saya nggak mau, kembali kepada surat 18 ayat 6 di mana Rasulullah SAW memutuskan untuk bunuh diri, yang kemudian dicegah oleh, oleh Allah dalam kemaksufannya, yang ditolak itu Al-Qur'an, bukan kamunya. Jadi lebih fokus kepada dakwahnya saja, urusan hidayah punya Allah. Jadi kadang-kadang, ya udahlah itu aja yang di apa namanya, yang dikokohkan, Ya. jadi gitu Zat. Itu Ya. apa, apatis apa a priori atau apa tuh? Iya, Takut di, salah saya. di sisi lain akhirnya gini, kalau saya pada ini kan kita juga ini masuk dalam kajian psikologi ya, akhirnya dalam akhirnya ada self love, ada selfish. Mmm, mmm. Kalau orang selfish itu egois itu ya sudah terserah awakmu lah gitu kan. Terserah. Ada yang selfish di Muara Muara Angke itu banyak yang selfish Zat, jual ikan, itu selling fish itu ya. Iya, selfish. Bukan penyanyi ya, Elvis Presley itu bukan. Alah. Ini ini apa ini gitu kan. Nah, tapi ini menjadi ini Sat. Jadi akhirnya jangan orang semua muslim itu harus punya self love. Self love itu Ya, memastikan bahwa dirinya itu aman, mmm, dirinya tetap sehat gitu ya, dirinya sehat. La dirar wala dirar itu kan itu aja kan iya bahwa iya iya iya, kita tidak boleh tapi tidak boleh juga akhirnya kayak tadi bahwa ya wis terserah awakmu lah sak karep-karepmu lah itu kan itu selfish ya iya itu iya, pada titik sudah berarti dia sudah pada titik apatis. Kalau itu tidak boleh, tetapi bahwa saya akan melakukan semampu saya, mmm, sekekuatan saya, dan inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. iya, Saya tidak bisa kalau daripada kan gini, daripada saya malah sakit gitu kan, ya sudah. Tidak semua orang kan harus terjun di wilayah-wilayah mental health iya misalkan. iya Tidak iya, semuanya juga harus ngurusin bab kenegaraan misalkan, tidak mhm semuanya harus mhm, ngurusin bab pendidikan. Semua iya kita punya tempat kita masing-masing, punya peran kita masing-masing. Nah, iya, berkuatkanlah di peran kita masing-masing. Sebagai siap, seorang, wah saya misalkan ada di sini ada seorang umahat, ada ibu-ibu misalkan Teh Nadia atau misalkan Bu Detar gitu. Bu De memang, oh saya memang seorang ibu. Nah, bagaimana hari ini sebagai seorang ibu saya menjadi ibu yang sehat? Sehat dalam konteks emosi, sehat dalam konteks apa namanya? Konteks akal. Nah, oke. Kalau saya karena gini, tidak semua orang siap untuk bersosialisasi. oke, Nah, oke, saya memang kan akhirnya dia self awareness. Oh, kalau saya itu kalau sosialisasi jadinya ke mudah ke bawah. Mendingan saya tidak banyak keluar lah. Nah, ini kan mmm, pilihan kan. iya 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 Nah, iya, pilihan. Inilah namanya self love gitu. Ini bukan loh, kalau kamu nggak banyak keluar itu kamu nggak bisa berdakwah. Cara dakwah itu tidak hanya dengan kalimat saja, tapi bahkan cara dakwah itu mungkin salah satunya dengan kita tidak terlibat dalam banyak urusan itu bisa jadi.
Kenapa? Karena kita tahu posisi kita, oh saya orangnya nggak bisa banyak ngomong, misalkan gitu kan, atau karena kita yang sering ditanggap gitu ya, si tanggap Ya, uang gitu kan ya, ya kita harus ya ya berbeda gitu, berbeda peran. Nah ini yang saya bilang bahwa akhirnya di sinilah kita harus self love dan artian juga sama kembali tadi dalam konteks brain rot, dalam konteks brain rot tadi bahwa apakah hari ini bentuk self love kita terhadap diri kita apa? Kita harus menghargai apa yang Allah berikan pada kita. oke. Ini rasanya harus jadi satu tema sendiri, Ya, bagaimana self love ini sendiri supaya bisa terderivasi dengan apa ya, sederhana lah kalau bahasa ya, saya, karena tidak banyak orang yang kemudian apa tuh self love, ya, mencintai diri sendiri apa narsistik gitu ya, ya. NPD atau dan jadi NPD. atau Gini. malah kepedean gitu. Ya, ya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada yang mau sharing, ada yang mau berkeluh kesah, asal jangan minta utangan aja. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh, mau bantah juga silakan, mau nyanggah juga monggo. Silakan saya berikan kesempatannya kepada Bapak Ibu. Dan buat Bu Dwi ini kapan-kapan kita bahas soal self love nih. Jadi kita akan jadi perlu rasanya harus memicu atau memantik keinginan untuk melakukan sesuatu pada tempatnya dengan cara yang benar. Bukan persoalan how-nya lagi, tapi lebih kepada menemukan apa itu self love dan saya pribadi Ya, menerapkannya seperti apa dengan keterbatasan dan kemampuan yang saya punya. Gitu-gitu kan, Zat? betul, betul. Iya. Akhirnya kalau dalam konteks bertumbuh itu ya tadi bukan pada titik ideal, tapi pada titik dari mana kita mulai. Dan dari mana Hmm, titik yang kita tuju. Itu kan akhirnya itulah nanti. Jadi dimulai dari mengetahui siapa diri kita. oke. Dan itu variabelnya sangat sangat kaya ya, Zat? Sangat kayak dan kembali lagi saya bilang mungkin ada beberapa yang ke saya tuh kok nggak pernah ada tools khusus ya tools itu tadi saya bilang kembali saya bukan ini kalau ngomong tools banyak nanti saya juga bisa kasih tetapi bukan itu lagi akhirnya hari ini karena di sini adalah orang dewasa dan semuanya sudah kita bisa berpikir ayolah jangan terjebak pada itu ya bagaimana hari ini kita memulai memang dari keyakinan diri kita Ya, memulai dari diri kita kemudian kita mulai bahwa apa yang Allah ciptakan tuh bisa rusak. ya. Otak dulu itu orang bayangin otak itu nggak ada yang nggak mungkin rusak. Karena Ternyata terlindungi dengan tengkorak. iya dengan tengkorak ternyata pembusukannya itu bukan dalam ini apa? Karena ternyata dalam otak itu banyak sinap-sinap, banyak sambungan-sambungannya dan sambungan itu akan hancur ketika dia mengonsumsi sesuatu yang tidak baik. Bahkan itu tadi konsumsi dulu orang hanya fokusnya dari konsumsi fisik narkoba Ya, misalkan gitu kan. mhm, mhm. Hari ini ternyata ada hal lain. Ya, Oh dulu ngomongnya pornografi, Sat. ya. Pornografi hancur, tapi sekarang oh ternyata bukan pornografi yang dilihat tuh, Mhm, 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 mhm. ya kan? Ada lagi ternyata yang merusak. Bahkan kontennya adalah sekedar mungkin ya tadi receh. Ya, Bahkan bukan. Ini kan lebih ini lagi dulu. Dulu ngomong narkoba, kemudian pornografi, sekarang konten receh. Itu juga ya, ternyata bisa ya. merusak. Saya jadi ingat anak-anak Ya, kalau keluar keluar sholat maghrib, ya, itu mereka kalau di zaman saya kecil dulu ngobrolnya itu, tadi aku ngaji kayaknya soknya susah deh. Aku nggak hmm, bisa ngomong sok." Itu ngomongin materi yang ya, dikaji tadi gitu. Tapi sekarang anak-anak udah ngomongin game, ngomongin HP, ngomongin sesuatu yang, lah kok jadi nggak kayak dulu ya, memang terlepas daripada, gerusan budaya, belum lagi, bagaimana impact daripada kapitalisme ini menyebabkan industrinya semua mengarahkan kepada sesuatu yang menghasilkan uang tanpa peduli moral, anak itu mau dibawa oh kemana iya, Sat. dan Afan, saya seterusnya. jadi ingat satu hal. Ini Ya, untuk pengelola masjid ya. Ini iya, beberapa pengelola masjid yang mempunyai hari ini kan WiFi. banyak masjid yang untuk anak muda. Ya, Terus mereka membuatnya ada WiFi. ya, Bahkan ada yang sempat mabar. Ini yang saya takutkan ya. Saya bilang mhm, ini agak mhm, mhm. kita perlu worry dan perlu kita apa namanya? Perlu kita eh, nggak ada masalah dengan WiFi. Ya, Tidak ada masalah. Bahkan nanti ketika nanti konteksnya Ramadan itu ada muncul saat itu. Iktikaf itu ada wifi gratis. Saya bilang wifi gratis gopo ya. Saya bilang gopo gitu. Ini iktikaf kenapa jadi urusannya dengan wifi gitu kan?
ternyata salah satunya menarik anak muda agar mereka, ya udahlah daripada lu game di luar, lu game di sini. Ini saya bilang, Iya, eee, kejebak. iya, ini harus perlu kita inikan. Ayo loh kita balikin, jangan akhirnya kita itu ke sesi default gitu loh, bukan malah akhirnya benar, ya tidak salah menarik anak muda dengan tapi apakah hanya itu satu-satunya cara? Apakah itu Iya. dan satu-satunya cara? Saya agak agak ini karena beberapa kemarin itu ada ada masuk di apa namanya di timeline saya masjid yang menyediakan WiFi dan kemudian bahkan beberapa difasilitasi dengan fasilitas yang inilah ya saya bilang iya iya oke tapi saya pikir itu nggak tepat lah gitu ya Hmm. saya pikir nggak tepat gitu. Ditinjau ulang mungkin ya. Ya, ya Saya perlu kita ngobrol ulang lah ini bab Iya, itu. iya. Saya pernah ingat 7 atau 8 tahun yang lalu, saya lupa, satu gedung di Rasuna Said itu saya lupa Gerhadi atau mana, itu seorang khatib Jumat, itu harus menyerahkan materi yang dia akan sampaikan scripted, from A to Z. Oh, Dan itu harus diserahkan sepekan sebelum khutbah. untuk Dan yang mengagumkan buat saya, ternyata panitianya bikin slide. hmm, Jika ada foto-foto ditampilkan, jika ada ilustrasi, misalnya ada perang apa segala macam, dia gambarkan berkuda apa di zaman Rasulullah SAW, mungkin ngambil ngambil ya cuplikan dari film Omar atau ya apalah ya gitu. Itu ya ya betul-betul jadi orang nggak ada yang ngantuk, San. Itu betul-betul mantengin, apa, layar yang ada di depan itu, tapi memang effortnya menjadi sangat luar biasa ya buat para editor untuk bikin itu. Takutnya memang, sekarang kan kalau sekarang mungkin agak lebih dipermudah dari sisi AI, hmm, kita bisa bikin apa saja gitu ya, tapi sayangnya memang belum ada yang tertarik untuk sampai ke begitu gitu. Mungkin ya nggak tahu ke depan saya rasanya harus harus melakukan itu bersama satu tim khusus yang ketika kita bicara tentang satu, saya nggak tahu apakah ini seperti yang dilakukan sama ISQ gitu ya. hmm, Pak Ari Ginanjar itu kan kalau kalau bicara apa namanya, sesuatu itu kan beliau selalu olah data dan kemudian divisualkan dengan ya visual yang, apa, dominan gitu ya sehingga dengan sound system yang Dolby Stereo dan ya. kemudian saya pernah ditawari untuk jadi, trainer di situ Zat, cuman Hmm. saya bilang saya harus belajar dulu, kalau dadakan-dadakan saya nggak bisa, meskipun insya Allah saya bisalah perform yang begitu karena dulu juga pernah lah nguasain yang Ya, butuh oke. butuh latihan lagi. Oke, jadi Nggak tahu memang mungkin ya ke depan kemarin bisa gitu. ini ya jadi ini kelihatannya kalau ngomong gitu Kabin langsung senyum-senyum pengen buka mic Set. Langsung Kabin langsung pengen buka mic open mic dia langsung. Oh, monggo. Ya kan saya udah ini udah ini udah gatel ngomong lihatnya Kabin. Silakan Kabin. Menggoda sekali ini Ya satu. kan ya kan sudah kuduga. Nggak cuma mau ini aja karena tadi nyinggung soal Ramadan, insya Allah. Ya, Mohon ini Alfa nih saya todong depan jamaah nih ya. Mohon waktunya minggu kedua Ramadan nanti kita mau bikin sanlat seperti tahun lalu. Santren kilat di sebuah tempat, nginepnya 2 malam. Nanti tinggal apa? Karena panitianya baru baru terbentuk chiefnya Bunda Iis. Nanti langkah berikutnya akan dihubungi sama Bunda Iis. Itu sih satu Ruli, satu di satu eh, baik baik. Mudah-mudahan masih ada umur. ada panjang insya Allah. Masih banyak yang perlu di ini ditaboi, ditaboi. Ya ini Mbak Dina tadi mau nanya Mbak Dina mau nanya. Monggo. Tadi mau nanya tapi karena sinyalnya hilang lihatnya nggak tahu apa kalau Iyalah. nggak kalau nggak salah tadi beliau lagi perjalanan dari Surabaya ke ini nih. Mungkin Oh, lagi insyaallah. mungkin gitu. Ya, jadi ada anak temennya itu keluar dari pesantren karena reasonnya adalah karena gadget. Jadi dia Iya. punya kebiasaan vlogger, akhirnya pas di pesantren terjadi demotivasi. Jadi merasa bahwa Mmm. tidak terwadahi ya, Iya, tidak iya, iya. terwadahi gitu kan, tidak ini apa namanya? Sebentar, ini masih ditulis nih, belum selesai nulisnya. Karena itu, oke. Jadi padahal sebelum waktu di pesantren itu dia sangat apa namanya, sangat pengen. Nah ini akhirnya jadi PR. Makanya sebenarnya PR-nya itu juga PR bagi banyak orang ya. PR bagi banyak orang ketika gadget itu hilang. Nah ini kan gadget itu alat, berarti harus ada alat aktivitas kan. Nah ini menjadi salah satu ini. Di satu sisi apa namanya?
eh, orang itu kan bagaimana hari ini tuh harus punya activity. Ya. Memang menjadi masalah ketika aktivitas-aktivitas itu kita kehilangan aktivitas. Anak-anak kita misalkan itu kehilangan aktivitas. Nah, bagaimana hari ini kita juga tadi, kita sebagai orang tua harus mau nggak mau harus siap memberikan anak-anak kita aktivitas. Bagaimana hari ini anak-anak kita berikan aktivitas, bukan fasilitas ya, berbeda. Seringkali kita terjebak pada fasilitas. Kita Ya. memberikan fasilitas, padahal yang ini adalah bagaimana kita mencipta aktivitas. Ya. Nah, ini jadi harus digeser frame-nya dari fasilitas ke activity. Karena nanti kalau ketika ngomong aktivitas, fasilitas itu jadi hanya pendukung saja. Ya. Ketika ngomong fasilitas itu jadi berbeda. Nanti akhirnya ngomongnya gengsi. Semakin canggih semakin bagus. Nah, ini menjadi Ya. penting. Di situ konsep. Oh iya. Jam 9 udah. Oh, lebih ya? Iya. Baik. Ada yang mau nyundul terakhir? Silakan. Nggak ada. Baik. Mudah-mudahan tersinggung. Karena memang tujuan dakwah itu menyinggung. Yang tersinggung mohon tersungging saja senyumnya. Sehingga insya Allah kita... Assalamualaikum, izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu akhirnya Ahlan. muncul tuh. Hayakallah. udah Silakan. WA ke Coach Ruli tadi, Oh, Coach. siap. Punten, Ya, lagi di on the way soalnya. Masya Allah. Fi amanillah. Masalah. ya. Jadi tadi ya, Mbak Din. Jadi tadi ya, sebenarnya ini PR saya bilang akhirnya saya tidak bisa, kita tidak bisa gini kan. Ketika ngomong digital ini kita tidak bisa, memang banyak ini ya. Digital tuh visi positifnya banyak, tapi tidak sisi negatifnya. Ini kayak pisau saja lah sebenarnya, kayak sederhana kayak pisau, bahwa pisau itu bisa membuat untuk ngiris dan bisa untuk nusuk dan itu kan. Nah, tetapi akhirnya hari ini frame-nya adalah tadi, frame-nya ketika orang tadi, ketika ketika kita tadi, oh dia mungkin vlogger, mungkin dia vlogger ya, fokusnya di vlogger itu karena dia kan sebenarnya bukan pada sisi digitalnya. Vlogger itu kan sisi bagaimana dia bisa berekspresinya. Ya. Nah, ini hal mendasarnya di sini sebenarnya. Hal mendasarnya bagaimana akhirnya sisi ekspresifnya dia itu tetap terwadahi di pesantren misalkan. Berarti akhirnya di pesantren itu harus banyak banget activity. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang berarti apa? Harus kita kembalikan pada fungsi-fungsi dasarnya. Ini menjadi Ya. PR. Orang tua juga sama. Dan anak saya kalau nggak main game itu nanti nggak diem. Anak kan diem ketika dia kayak aktivitas. Nah, pertanyaannya tadi saya bilang, bukan kembali pada fasilitas, tapi activity. Ya. Basis dasarnya adalah aktivitas. Dulu kita aktivitasnya itu mulai dari entek, kelereng, Ya. Ya. layangan, Dampu, nah, segala macam. obat seter ya. Iya, dan aktivitas itu banyak, gitu kan, banyak akhirnya anteng gitu loh. Dan aktivitas itu membuat fisik capek dan banyak, kalau Ustadz Dodi selalu ngomong tentang hukum sosial. Nah, itu terjadi. Nah, hari ini kita ngomongnya fasilitas. Ya. Nah, ini yang akhirnya rubah semua, akhirnya frame-nya jadi rubah gitu. Begitu, Mbak Din. Taib. Beliau nyimak sedang di jalan. Baik. Nyimak lebih. Oke, alhamdulillah. Iya, kalau saya nyaranin sih, kita harus belajar mind map supaya tahu kalau itu cuma bagian pinggir-pinggir, balik ke tengah, sehingga kita tahu kalau jadi vlogger itu apa yang mesti disiapin. Maka konten mungkin. Sehingga ketika di pesantren mulai bikin copywriting, mulai bikin skenario, mulai bikin nyusun, sehingga begitu dia keluar dari pesantren dia sudah punya dapat berapa series itu untuk bisa kemudian memunculkan vlog itu. Jadi bagian yang nggak tahu, kalau saya selalu berusaha untuk kembali ke mind map-nya gitu. Jadi kalau Ya. mind map-nya tuh ini mau bikin apa? Nanti perintilan-perintilan yang melebar ke samping-samping itu jadi bagian yang sebetulnya bisa dikreasikan. Kalau nggak ada kaca bisa pakai plastik, kalau nggak pakai plastik bisa pakai putih telur, dan seterusnya gitu. Jadi memang harus punya apa namanya, khazanah dan sakofah yang cukup lah insya Allah gitu. Tapi mudah-mudahan kalau terus ditemenin, insya Allah
ketemu jalannya. Dan balik lagi, libatin Allah deh, supaya ide-ide cemerlang itu gitu aja gitu, muncul aja gitu, tiba-tiba, "Ih, kok nemu ini ya? Ih, kok nemu ini ya?" Gitu. Itu luar biasa, insyaallah. Ya, Taib, rasanya yang di Wita atau di WIT mulai ketar-ketir ini, mau sampai jam berapa ngomong berdua bapak-bapak nggak jelas ini, iya. gitu ya. Bapak-bapak. Baik. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akhir pekan ini mudah-mudahan di pekan pertama kita di bulan Sya'ban ini menjadi bagian yang tidak kita lewatkan Sya'bannya, karena Rasulullah SAW lebih banyak saum di bulan Sya'bannya. Bahkan Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah SAW saum kullahu fi Sya'ban, gitu. Hampir sebagian besar dari Sya'bannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa terus menggali dan mencari, sehingga kita terus terpicu dan terpacu untuk memperbaiki apa yang kita dihadirkan oleh Allah SWT dalam konteks apapun. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita adalah orang yang setidaknya tahu bahwa ada bahaya yang mengancam di sekitar kita yang harus kita sikapi dengan sangat bijak, dan perlu ngobrol panjang tentang apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita, kalau memang perlu perbaiki dari sisi mana dan seterusnya. Kalau memang harus tarik mundur ke persoalan-persoalan yang sangat fundamental, mari kita lakukan sama-sama. Ada Coach Ruli yang insya Allah WA-nya 24 jam karena ada dua device. Gitu. Jadi boleh dikontak di mana saja. Saya juga ada satu device, tapi insya Allah yang satu eSIM, jadi tetap 2 nomor ini. Jadi insya Allah aman lah, kami berdua mewakafkan diri untuk bisa membantu berbagai persoalan yang ada terutama di keluarga lah, insya Allah. Oh iya, untuk Ya, apa? siap. Ini aja, jadi tanggal 16 kalau mau ikut Family Grow itu ada di Kediri, dan Oh, Masya 22 Allah. itu di Pangkal Pinang. Bangka itu Pangkal Pinang, Tanjung Pinang. Bangka. Bangka itu Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya, jadi Pangkal Pinang. Di Oke. Pangkal Pinang itu tanggal 22, di Kediri tanggal 16. Kalau Jakarta pas Tanjung Pinang, puasa Riau. aja ya. Jakarta pas puasa. Jakarta pas puasa aja lah, insya Allah. MKI Pangkal Pinang ada nggak? Oh enggak, saya nggak tahu ini. Nah, Kalau Kediri kemarin ada satu atau dua ya, sempat kontak saya waktu saya ngisi kajian di sana, terus kemudian ada yang ini, terus sudah saya kasih tahu juga. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mencapai surga keluarga sesuai dengan apa yang kita upayakan. Jangan lupa bahwa libatkan Allah, sehingga bagian yang selalu jadi slogan saya adalah fa'idha adamta fatawakkal 'alallah. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Hatunallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Kami berdua undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Billahi wasabil haq. Kita kirim salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan weekendnya tetap menghadirkan Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Ustaz, jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya